Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah di pagi setengah siang yang sangat cerah, suasana yang berbahagia, kita semua dipertemukan di waktu yang penuh barokah, di bulan yang suci penuh ampunan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat wal afiah, sehingga bisa memanfaatkan baik bulan yang suci penuh ampunan, penuh berkah dengan maksimal, sehingga sesuai dengan ayat la'allakum tattaqun, semua kita bisa tergolong orang yang takwa. Pemirsa yang berbahagia, siang hari ini saya mengambil tema memaknai ibadah puasa. Apa itu arti ibadah? Ibadah adalah suatu kegiatan apapun bentuknya, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur itu pun, baik zahir maupun batin, aktivitas angan-angan kita, rencana hati kita, gerak diam kita, semua bisa bernilai ibadah selama yang kita sandarkan taat kepada Allah dan juga mengharap ridho Allah. Apa arti ibadah yang sebenarnya? Tujuan ibadah adalah satu, memberi kesadaran kita bahwa kita sekarang hidup di dua dimensi, kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Kalau jasmani kita ada rasa lapar, begitu pula rohani kita. Kalau jasmani kita ada rasa sakit, begitu pula rohani kita. Kalau jasmani ada kurang cukup atau miskin, begitu pula rohani kita akan miskin dari kurang ibadah. Yang kedua, mengingatkan kepada kita bahwa di balik dunia ini kita semua masih ditunggu dua alam lagi. Alam pemisah antara dunia dan akhirat, yakni alam barzakh, dan alam setelah kiamat adalah alam akhirat. Maka dengan kita diingatkan, kita semua yakin bahwa semua yang kita jalani, yang kita amalkan, yang kita perbuat akan mendapat balasan sesuai dengan ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pemirsa yang berbahagia, tujuan ibadah sebetulnya untuk merawat, bahwa kalau tadi saya sampaikan, kalau jasmani ada penyakit, bagaimana cara kita merawat supaya sehat? Umpamanya, kalau kita dalam keadaan sakit, makan pun rasa nggak enak, minum nggak enak, semua nggak enak. Begitu pula rohani. Contohnya, kalau jasmani kita sehat, kita dari bepergian dalam keadaan lapar dan haus, karena sehat dan lapar, apapun yang ada, sekalipun makan nasi hanya dengan lauk sambal, insya Allah akan lahap kita makan. Begitu pula rohani. Kalau rohani kita lapar, makanan rohani adalah bisa dengan cara sholat, membaca Al-Quran, bisa juga dengan zikir, dengan wirid. Kalau kita beri makanan rohani kok malas, kok berat, tandanya bahwa rohani kita adalah ada penyakit.
Maka tujuan puasa untuk bisa bagaimana menjadikan sehat jasmani, juga membina rohani. Sesuai dengan sabda Rasul, sumu tasihu, dengan kita berpuasa maka akan menyehatkan badan kita. Rohani kita pun akan terbina karena ibadah puasa ini termasuk amal sir, amal yang sangat rahasia, termasuk amal batin juga. Makanya dengan ibadah puasa kita dibimbing supaya kita benar-benar punya amalan ibadah yang benar-benar ikhlas. Karena umpamanya kita datang dari bepergian, masuk rumah, tidak ada siapapun, membuka kulkas, banyak minuman segar, di meja masih ada makanan. Karena kita puasa merasa, sekalipun tidak ada siapapun, merasa diawasi oleh Allah. Makanya itulah keikhlasan, supaya apa? Kita dihilangkan sifat riya atau suka pamer-pamer. Karena zaman sekarang, mohon maaf, dengan adanya setan gepeng itulah semuanya di status, seolah-olah tidak ada privasi. Ya, sampai umpama umroh, saya pernah tahu, saya sudah ke Ka'bah ini sudah 6 kali umroh, di status di share, itu apa tujuan ibadah atau pamer. Lah, puasa ini mendidik kita supaya benar-benar ibarat kita hidup kalau tanpa ikhlas adalah seperti tidak ada roh. Nantinya waktu kita sudah terbuang, umur kita sudah habis, amal yang kita jalanin karena dengan tidak dasar ikhlas, maka akan sia-sia semuanya. Maka para pemirsa yang berbahagia, mari bersama-sama memanfaatkan bulan Ramadan yang sangat barokah ini. Hendaknya kita semua bagaimana kita menjadikan amanat yang diberikan oleh Allah, mumpung masih ada waktu, jasmani sehat, rohani sehat. Kalau penyakitnya jasmani, diobatkan kemanapun, kalau tidak bisa sembuh, akhirnya wafat. Di situ malah jasmaninya malah lebih enak. Dan juga dengan penyakit jasmani itu akan mendapat 2 kebaikan. Kebaikan pertama ialah diberi Allah pahala sabar dengan penyakit, diberi Allah termasuk dihapus dosa karena sabar dengan penyakit. Itu kalau penyakit jasmani. Tapi bagaimana penyakitnya rohani? Kalau kita tidak mengobati mulai sekarang, seberapapun nilai ibadah kita banyaknya, rajin sholat, rajin puasa, banyak bersedekah, tapi muncul sifat sombong, kira-kira kita akan memperoleh nilai baik atau malah diseret ke neraka. Makanya para jamaah, monggo waktu yang terbaik ini kita manfaatkan, kita muhasabah bahwa di diri kita ini memang tempatnya salah, tempatnya dosa. Bulan Ramadan yang sangat istimewa ini, monggo bersama-sama kita manfaatkan, kita bermuhasabah dengan meningkatkan mutu ibadah kita, baik sholatnya, memperbanyak bacaan Qur'annya, memperbanyak sodakohnya, sehingga mudah-mudahan kita bersama-sama sesuai dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Harapan kita bersama menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, insya Allah Allah akan mengangkat kita. Inna akramakum indallahi atqakum, dijadikan orang yang mulia fid dunya hatal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.